Model pengembangan kurikulum BKKAM, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tabas Invert Model. Yang pertama, model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach dan line staff procedure. Yang kedua yaitu model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang keempat yaitu model biochem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode biochem ini dikembangkan oleh biochem ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian membuat keputusan. 4 tahapan tersebut adalah: yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, tim penyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Yang keenam yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang ketujuh yaitu Tabas Invert Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Pengertian integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing di bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Model integrasi kurikulum. Model integrasi kurikulum pendidikan Islam. A. SMP Ar-Rahman Putri Daum Malang. Yang pertama, ada 3 kurikulum yang diintegrasikan: kurikulum Diknas atau pemerintah, kurikulum diniyah, dan kurikulum keasramaan. Yang kedua, integrasi untuk kurikulum Diknas menggunakan pendidikan berbasis tauhid, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis ke dalam RPP dan silabus. B. MTS Darun Najah Karangploso Malang mengintegrasikan pendidikan salafiyah berbasis kitab kuning dengan pendidikan nasional atau formal dan juga pondok pesantren. RPP mata pelajaran umum diintegrasikan dengan Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Penilaian berdasarkan akhlak siswa atau santri. Definisi struktur kurikulum terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Struktur kurikulum. Yang pertama, kelompok A umum. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, kelompok B umum. 1. Seni budaya dan prakarya. 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.